Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya El Syarami dari BP 1911022015 akan mempresentasikan literatur review mengenai topik pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi kasus kecamatan di Kota Priaman, Sumatera Barat. Baiklah, pada literatur review terdapat 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, di mana pendahuluan berisikan tentang fokus dan pentingnya subjek yang diteliti, dan juga terdapat teori yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu bagian yang kedua itu isi, di mana isi menjelaskan perkembangan penelitian yang akan diteliti dan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana berisi kesimpulan dari literatur review yang telah dilakukan dan apa saja gap yang ditemukan. Baiklah, kita akan masuk kepada pendahuluan. Yang pertama itu mengenai teori stewardship atau grand theory, di mana teori ini akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen sebagai pengelola tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi. Hal inilah yang menjadi dasar terciptanya teori ini, di mana sifat dasar manusia yang dapat dipercaya. Teori stewardship ini bisa diterapkan pada penelitian mengenai akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Penerapan teori stewardship terhadap penelitian ini dapat menggambarkan presensi pemerintah, desa atau steward sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam bertindak dan menjadikan kepentingan publik sebagai tujuan utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat atau prinsipal. Akuntabel dan transparansi penyajian laporan keuangan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dan juga sesuai dengan karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Yang kedua itu pemerintah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan mengurus permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Permendagri 113 menjelaskan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa. Dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota dalam wilayah kecamatan. Selanjutnya yang ketiga itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya secara periodik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik bisa diwujudkan dengan melakukan penerapan sistem pengendalian internal. Akuntabilitas terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan penyimpanan. Lalu yang kedua, akuntabilitas manfaat. Akuntabilitas manfaat merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hasil pencapaian tujuan yang telah sesuai dengan prosedur. Yang ketiga itu akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas prosedural merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dengan memperhatikan etika, moralitas, serta kepastian hukum. Baiklah, yang selanjutnya itu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal, pemerintah merupakan suatu sistem yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi yang berguna untuk menjaga proses kegiatan operasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah diatur agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP ialah suatu proses yang berlandaskan pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang terlibat guna memberikan kepercayaan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat 5 unsur sistem pengendalian internal pemerintah. Yang pertama itu lingkungan pengendalian.
Pada instansi pemerintah diharuskan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sehingga dapat menimbulkan energi positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja melalui yang pertama pengakuan integritas dan nilai etika, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga kepemimpinan yang kondusif, dan yang keempat pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, kelima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, yang ketujuh, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Yang kedelapan, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Dan yang terakhir itu hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Lalu yang kedua itu penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko instansi pemerintah, menetapkan tujuan instansi pemerintah yaitu berisikan pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dipercaya, dan realistis, dan terikat waktu. Kemudian tujuan instansi pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Yang ketiga itu kegiatan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah. Yang kedua, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. Yang keempat, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. Yang kelima, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. Dan yang terakhir, kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan dan berfungsi sebagai yang diharapkan. Yang selanjutnya itu informasi dan komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi yang dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Yang selanjutnya pemantauan pengendalian internal. Pemantauan pengendalian internal wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pemantauan pengendalian internal ini dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Suatu laporan keuangan haruslah dapat secara langsung tersedia dan aksesibel untuk para pengguna kepentingan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan kepada publik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan guna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang terakhir yaitu pengelolaan dana desa. Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat 2 menyatakan bahwa hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa menurut pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi yang pertama perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu perencanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah desa pada tahun anggaran yang telah dianggarkan untuk APBD desa, dan perencanaan juga merupakan tahapan awal dari proses pengelolaan dana desa. Lalu yang kedua, penatausahaan. Penatausahaan merupakan suatu kegiatan pencatatan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa merupakan suatu aktivitas untuk menyampaikan setiap hal yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan tugas dan wewenang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian isi, di mana pada bagian isi ini terdapat kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Handayani tahun 2022, Pasaribu tahun 2021, Martini dan kawan-kawan tahun 2019, Indriasi dan kawan-kawan tahun 2022, dan Hermanto tahun 2019 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pambela tahun 2021 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
Hipotesis 1, pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang selanjutnya, hasil penelitian Wardana tahun 2016, Randi 2018, dan Astuti tahun 2019 juga menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aviani tahun 2018 yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 2, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian kesimpulan. Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel sistem pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan mengambil topik yaitu pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian ini nantinya akan mengkombinasikan penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengukur dan menganalisis variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian peneliti terdahulu. Berikut kerangka pemikiran yang akan digunakan. Yang pertama itu variabel X1, sistem pengendalian internal pemerintah, dan variabel X2 itu aksesibilitas, di mana dua variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas sebagai variabel Y. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.